Assalamualaikum, apa kabar nih Om Dubes? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sebangsa dan setanah air, khususnya pemilik podcast. Don't touch my Amin. politics. Saya ada beberapa pertanyaan nih Om Dubes tentang diplomasi kita di Panama dan beberapa negara lainnya yang terakreditasi oleh KBRI di Panama. Tapi yang pertama-tama yang menjadi concern sekarang ini kan bagaimana perkembangan COVID-19 secara global. Nah, di Panama sendiri bagaimana nih kondisi COVID-nya? COVID di negara akreditasi di Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua, khususnya di Panama kita mulai sudah sangat landai. Aktivitas sehari-hari di Panama sudah berjalan normally, tidak ada pembatasan lagi kecuali menggunakan masker. Seperti halnya negara lain juga, tetap saja ada Omikron dan menurut saya beda-beda tipis dengan Indonesia, hanya ada pergerakan sedikit naik ketika ada jenis varian Omikron, kemudian sudah melandai. Panama hampir sekitar 90% sudah 2 dos vaksin dan sekitar 56 kalau nggak salah sampai 70% itu sudah booster. Wah, cukup tinggi ya dibanding Ya, negara cukup lain. tinggi. Panama terbaik. Kemudian disusul Honduras kalau nggak salah itu baru mulai masuki dos kedua. Demikian juga dengan Costa Rica baru mulai masuk dos kedua. Dan Nicaragua baru mulai kalau saya tidak salah memasuki tahap akhir dos pertama. Jadi Lebih lambat. tetapi walaupun di Costa Rica, Honduras dan Nicaragua, khususnya Nicaragua, kita tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai situasi di sana karena memang agak sulit mencari informasi tentang perkembangan keseharian di Nicaragua ya. Tapi kalau di Honduras dan di Costa Rica, terakhir saya ke sana beberapa bulan yang lalu, memang sudah tidak tajam juga, korban jiwa juga sudah nggak terlalu banyak. Walaupun saat ini mereka baru masuki tahap dosis yang kedua. Itu situasi COVID. Jadi cenderung normal. Sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, Mas. Dan bahkan ada terminologi ya sekarang bahwa itu akan menjadi endemik namanya ya. Ya, betul sekali, betul. Ini jatuhnya nanti seperti kalau menurut saya ini cenderung seperti apa ya? Ya mau dibilang flu lah ya, tapi flu ya berat ya. Jadi Flu tiap hari berat ya. ada aja orang kena kan gitu ya. Tapi tergantung Betul. dari lawan kita bicara, kalau kita pas kena atau lawan kita yang kena kita kurang fit ya, sebenarnya kena kan gitu. Ya. Nah, untuk hubungan Indonesia nih, Om Dubes dengan Panama, apa saja yang kuat ini, yang striking antara hubungan bilateral kita dengan negara-negara akreditasi KBRI ini? Oke, kalau hubungan politik, maka saya katakan bahwa dalam forum-forum internasional, khususnya yang meminta saling mendukung di badan-badan internasional di United Nations maksud saya, itu semua sejauh ini apa yang kita minta dukungan di dalam pemungutan suara di badan-badan ini, dari 4 negara ini kita selalu mendapatkan dukungan. Wah. Especially dari Nicaragua. Nicaragua negara yang paling cepat selalu memberi dukungan apabila kita minta dukungan di badan-badan internasional, spesial untuk Nicaragua. Kemudian kalau hubungan antar dua negara dalam batas-batas menurut saya normal-normal saja, tidak ada sesuatu lonjakan yang terlalu hektik, tapi juga tidak terjadi penurunan yang tajam juga, jadi cenderung normal. Sebagai informasi saja, kemungkinan di bulan April Menteri Luar Negeri Ibu Erika Moines akan ke Indonesia, akan berbicara dengan Ibu Menlu kita, Ibu Retno Marsudi, mengenai beberapa topik, antara persoalan gender dan beberapa hal yang lain. Jadi secara politik kita
normal-normal saja, baik dengan Costa Rica maupun dengan Honduras dan Nicaragua. Yang menarik adalah Honduras. Honduras baru saat sekarang ini baru Costa Rica. Costa Rica ini baru masuki pemilu presiden dan masuk putaran yang kedua. Masuk putaran kedua ada 2 kandidat. Salah satu kandidatnya ini pernah 3 tahun tinggal di Indonesia sebagai salah satu pimpinan di Bank Dunia kalau sangat salah. Dan sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Presiden. Jadi kalau nanti dia terpilih pada bulan April nanti putaran kedua, saya berharap sih akan ada lonjakan yang signifikan hubungan antara Indonesia dengan Honduras. Kemudian dari segi perlindungan warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia di 4 negara ini, Dimas, nggak terlalu banyak. Kecenderungan lebih banyak adalah mereka bukan diaspora seperti di negara-negara lain yang pelajar, pengusaha, enggak. Di sini rata-rata adalah istri dari orang-orang setempat dan jumlahnya sangat sedikit. Totalnya itu sebenarnya di 4 negara ini termasuk pegawai KBRI itu tidak lebih daripada 91 orang, sehingga tidak terlalu signifikan ya untuk bisa kita explore khususnya dalam segi ekonomi. Kebanyakan konsentrasi kita dalam membantu pemulangan atau repatriasi ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang kebetulan sering sandar di Panama, kemudian pulang ke Indonesia melalui bandara Panama City. Disinilah kita concern-nya tentang kesehatan mereka, tentang makanan mereka, tentang dokumen mereka, dan lain-lain. Ini menjadi salah satu sukses yang cukup besar di Panama City, khususnya selama 1 tahun saya menjabat sebagai duta besar. Kita berhasil mendongkrak standar gaji dari ABK kita yang masih sangat rendah. Dan itu sudah di-approve oleh perusahaan setelah sekian lama, berkali-kali kita sering gagal dalam negosiasi kenaikan gaji, dan kali ini berhasil. Itu salah satu menurut saya yang cukup menunjukkan keberhasilan kita dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri ya. Termasuk juga ketika ada satu ABK yang meninggal karena COVID yang seharusnya dikramasi, kita perjuangkan supaya dia tidak dikramasi, kemudian dikuburkan secara agama Islam, itu juga berhasil, dan saya datang langsung pada saat penguburan, kemudian mengurus semua hak-hak dia kepada keluarga, juga berhasil dengan baik. Kemudian dari segi ekonomi, Dimas, saya datang itu pas puncak-puncaknya pandemi. Panama sedang lockdown, Panama sedang ada jam malam, Panama sedang ada pembatasan jam belanja dan bla 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 yang lain. Jadi ketika saya datang, laju kinerja dari Panama City itu persentasinya adalah 89 sekian persen. Nah, kemudian setahun saya menjabat, kemarin kinerja KBRI Panama City dinilai menembus 105%. Jadi dalam masa pandemi yang sangat kuat 1 tahun, dengan anggaran yang sangat terbatas, karena kita semua berkonsentrasi bertanggung jawab penuh pada COVID di Indonesia ya, sehingga kita harus melakukan berbagai macam manuver, tapi saya bersyukur bahwa dalam 1 tahun di masa yang sangat sulit, kita bisa menaikkan kinerja dari 89 ke 105. Jadi ini gabungan dari politik, peran sosial budaya, kemudian perlindungan warga negara Indonesia, ekonomi, dan lain-lain. Secara peran sosial budaya yang sangat breaking adalah ketika saya mencoba mengenalkan permainan bulu tangkis di Costa Rica kepada anak-anak SD di Costa Rica. Jadi saya membawa raket, kemudian saya melakukan pertandingan eksibisi, berserta dengan anak-anak SD di sana, dan ternyata sukses besar. Jadi setelah itu kemudian klub tempat saya bermain bulu tangkis itu kebanjiran orang ingin bermain bulu tangkis, pendaftaran sampai membludak, sehingga mereka kewalahan dan mereka mengatakan minta tolong kalau bisa dibantu dikirimkan pelatih bulu tangkis di Costa Rica. Ya gitu-gitulah cara-cara kita bagaimana. Salah satu pertanyaan Dimas tadi mengenalkan Indonesia ya, salah satunya melalui olahraga bulu tangkis yang di tempat kita sangat populer ya. Itu Dimas. Banyakan ngomong tadi jadi. Nggak apa-apa. Nah, terutama tadi ya yang masalah ABK itu ya.
bahwa kita kan kalau kita lihat nih Om Dubes di negara sendiri sering terpecah belah kita ya, saling ada sinis, perasaan-perasaan sinis karena masalah politik, agama, ras. Tapi begitu kita di negara lain, kita mempunyai rasa empati yang lebih tinggi bahwa penting juga begitu persatuan tadi itu. Karena kan kemanapun kita pergi kalau kita sesama warga Indonesia seharusnya ya begitu, saling menolong itu. Ya, karena Nah, kan gini, bener kan orang itu kan kalau jauh kan rasa sayangnya muncul kan. iya, Betul nggak? Betul rindu, kan? rindu deh. Kita Ya, kita kalau Dimas nanti sudah besar, sudah berumah tangga, mungkin pernah akan merasakan sebuah kisah begini. Ada satu anak tiap hari tinggal sama orang tuanya di desa, kan gitu. Dia berbuat yang luar biasa pengabdiannya. Sama salah satu anaknya merantau, yang sesekali pulang bawa uang gitu. Itu kesannya jasanya yang merantau itu besar banget dibanding yang tiap hari bantuin di rumah kan gitu. iya, Ini sama halnya dengan tadi. Jadi kalau di dalam negeri mungkin kita kesannya seperti apa, tapi begitu kita di luar negeri solidaritas kita terbangun begitu kuat kan gitu. betul. Nah, itu saya kira hanya rasa dirasa saja. Kira-kira apa motivasi dari seorang dubes RI di Panama untuk generasi Z? Oke, generasi Z ini adalah generasi terpilih kalau menurut saya ya. Kenapa generasi terpilih? Karena mereka memiliki berbagai macam kelebihan dibanding generasi-generasi sebelumnya, baik secara teknologi, kemudian secara secara karakteristik mereka berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi generasi Z juga memiliki kerapuhan yang harus hati-hati. Oleh sebab itu, pesan saya kepada generasi Z, jangan pernah kehilangan kultur dan budaya, adat istiadat, serta akar kita sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Sehebat apapun negara lain, dari berbagai macam aspek ekonomi, politik, demokrasi, teknologi, dan segala macam. Sampai dengan detik ini saya harus katakan Indonesia is the best. Indonesia adalah negara besar yang harus dipertahankan dan harus dibanggakan kepada siapapun di seluruh dunia. Jadi jangan pernah berpikir untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, wahai generasi Z, tapi berpikirlah untuk terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Kuasai teknologi, rebut pengaruh dunia, ya kan, dari berbagai macam aspek, tapi tancapkan kultur Anda sebagai orang Indonesia sekuat-kuatnya, jangan sampai goyah oleh apapun juga. Saya kira itu pesan saya. Ya, Khususnya betul untuk Dimas, itu. khususnya untuk Dimas juga saya harus katakan bahwa sebagai anak muda yang berprestasi, sebagai anak muda yang punya keberanian di dalam membuat sebuah terobosan, orang banyak membuat konten Dimas bermacam-macam, konten-konten yang cepat sekali viral, konten-konten yang banyak menghasilkan uang, kan gitu. Walaupun mungkin tidak ada nilai-nilai positif yang banyak, karena memang hanya sekedar untuk mencari uang, kamu membuat sebuah terobosan, membuat konten yang secara value nilainya sangat tinggi. Walaupun nggak viral. Itulah persoalannya, ya kan? Jadi berbobot itu kadang-kadang nggak viral. Nah, ini kamu sudah berani mengambil jalan yang menurut saya berbeda dengan yang lain. Kamu mengambil sebuah podcast yang berbobot, ada dengan Mahathir Muhammad, dengan duta-duta besar yang lain. Ini saya kira sebuah keberanian dan sebuah karya yang luar biasa. Nah, ini bagi saya nilai plus yang kamu miliki, nilai plus yang akan menjadi modal dasar ke depannya kamu untuk menjadi salah satu generasi muda Indonesia yang akan berprestasi bagi bangsanya. Sehat selalu. Amin. Amin. Thank you, Om Dubes.